Dan yang ketiga, melalui kegiatan presentasi, peserta didik dapat menyampaikan hasil pemecahan masalah dengan dekomposisi secara percaya diri. Jadi nanti kamu akan Ibu perlihatkan suatu contoh melalui video tentang bagaimana itu dekomposisi, contoh masalah yang ada di dalam kehidupan sehari-hari, kemudian bagaimana cara memutuskan atau menyelesaikan masalahnya. Nanti Ibu akan membagikan LKPD yang harus dikerjakan oleh setiap kelompok. Silakan kalian diskusikan LKPD tersebut diisi. Setelah selesai nanti setiap kelompok maju ke depan presentasi seperti biasa, presentasi di depan. Dan yang memperhatikan yang sedang duduknya memberi tanggapan atau komentar atau boleh pertanyaan kepada presenter. Paham? Oke. Sekarang kita simak dulu video. Dilihat baik-baik. Sebagai pekerjaan rumah, tugasku adalah membuat kerajinan tempat pensil dari botol plastik bekas. Bagaimana ya cara mengerjakan tugas tersebut agar lebih mudah? Aha, aku mempunyai ide. Sebelum mengerjakan tugas tersebut, aku akan mengurai tugas. Apa itu mengurai tugas? Mengurai tugas adalah memecahkan tugas besar menjadi potongan-potongan tugas kecil, sehingga dalam mengerjakan tugas seni rupa tersebut, aku bisa memecahkan tugas tersebut menjadi potongan-potongan tugas kecil. Kalian perhatikan potongan tugas-tugas berikut ini ya. Aku akan membagi tugas menjadi dua pekerjaan. Pekerjaan yang pertama yaitu siapkan alat dan bahan. Lalu aku mengurainya menjadi potongan tugas-tugas kecil. Seperti yang pertama, menyiapkan botol plastik bekas. Yang kedua, menyiapkan kertas berwarna. Yang ketiga, menyiapkan alat pemotong seperti gunting dan cutter. Yang keempat, menyiapkan perekat seperti selotip bermata dua. Yang kelima, menyiapkan spidol hitam. Dan yang terakhir yaitu menyiapkan kardus. Lalu pekerjaan yang kedua aku bagi lagi menjadi beberapa tugas. Pekerjaan yang kedua yaitu membuat tempat pensil dari botol bekas. Tugas yang pertama yaitu potong botol bekas menjadi dua dan gunakan botol bekas bagian bawah. Yang kedua, lapisi botol bekas dengan selotip bermata dua untuk merekatkan botol dengan kertas. Tugas yang ketiga, tempelkan kertas menutupi seluruh sisi lengkung botol. Tugas yang keempat, menambahkan hiasan agar tempat pensil dari botol plastik bekas terlihat menarik. Tugas yang kelima, tempelkan tempat pensil yang sudah jadi di atas kardus yang sudah dilapisi dengan kertas berwarna. Nah, dengan menguraikan tugas besar menjadi tugas kecil, maka aku tidak akan kebingungan dalam mengerjakan tugas tersebut, karena tugas tersebut menjadi lebih mudah dan ringan untuk dilakukan. Jadi tadi kalian sudah melihat contoh cara memecahkan masalah dengan membagi menjadi tugas-tugas kecil. Ya. Kebayang nggak tadi? Kebayang nggak? Kebayang kan? Oke. Nah, itulah dekomposisi. Ya, dekomposisi itu menyelesaikan suatu masalah dengan membaginya atau dengan memecahnya menjadi potongan-potongan yang kecil. Contohnya tadi ketika ingin diberi tugas untuk membuat kerajinan dari botol, maka yang pertama menyiapkan bahan, yang kedua membuat tempat pensil ya, membuat tempat pensil. Nah, menyiapkan bahan itu ada lagi, dibagi lagi ngapain aja langkah-langkahnya. Kemudian setelah itu membuat tempat pensilnya juga dibagi-bagi lagi. Jadi itu yang dimaksud dengan dekomposisi. Nah, sekarang bersama teman kelompok silakan kamu kerjakan. Ininya beda-beda ya. Kurang enggak.
tujuannya, ya. Lembar kerja peserta didik tujuannya peserta didik belajar memecahkan masalah besar menjadi bagian kecil yang lebih mudah diselesaikan, atau ini yang disebut dekomposisi. Topiknya, setiap kelompok memiliki topik yang berbeda, ya. Ada yang membersihkan rumah, ada yang pesta ulang tahun, ada yang sebagainya. Nah, silakan dengan teman kelompoknya silakan dibaca ceritanya, lalu langkah-langkahnya silakan dituliskan di dalam baris yang tersedia. Kalau bisa di sini tidak cukup, bisa pindah ke belakang. Ya, paham? Kalau ada yang tidak mengerti, boleh ditanyakan. Silakan mengerjakan, Ibu beri waktu 15 menit. Ya. Ayo bareng. Yuk, bareng silakan. Dibacain aja, terus nanti rencananya mau ngapain. Kenapa? Hah? Jangan dibagi-bagi, harus bareng. Bareng ngerjainnya. Misalkan ini punya ide, satukan idenya gitu. Jadi misalkan habis ini ngapain ya? Oh ini, sok silakan ya. Ngobrol apa? Kan itu tuh kayak dibagi-bagi kayak Iya gitu. Di langkah-langkahnya. Rai. Ayo Rai. Dibuat langkah-langkah ya. Yang pertama ngapain dulu rencananya.
pengumuman, misalkan yang nomor pertama mau ngapain, dua mau ngapain, ya boleh. Makin cepat.
silakan dibaca-baca lagi agar kalian lebih memahami apa itu dekomposisi.